Oke, selamat siang teman-teman semua. Berikut merupakan video pembelajaran tentang materi SMART Goals, teman-teman. Nah, apa sih SMART Goals itu gitu ya? Jadi diharapkan teman-teman nanti di perkuliahan pendidikan karakter ini di materi SMART Goals teman-teman dapat menyusun yang namanya terkait top tujuan atau mengapa teman-teman memilih perkuliahan di Sains Data ini. Nah, apa itu SMART Goals itu ya teman-teman? Nah, SMART Goals itu di sini dia pernyataan mengenai hal penting yang ingin dicapai seperti itu. Atau kita definisikan sejenis pernyataan-pernyataan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan pemahaman yang jelas tentang kinerja yang diharapkan dalam keberhasilan pengembangan profesional. Jadi sejenis kita membuat tujuan hidup gitu ya teman-teman. Jadi tujuan teman-teman di sini berkuliah S1 data science itu seperti apa. Nah, di setiap semester goals-nya itu apa. Nah, itu bisa dibuat menggunakan SMART goals gitu ya teman-teman. Nah, SMART goals ini S-nya itu apa gitu ya. S-nya itu di sini dia spesifik. Nah, apa itu spesifik? Ya, tentu apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil, seperti itu. Jadi spesifik. Jadi jangan lagi kalau mengingat tujuan itu jangan lagi yang bersifat general, gitu ya. Tapi yang bersifat spesifik. Misalkan teman-teman nanti setelah lulus perkuliahan, gitu ya, jadi apa namanya, mendapatkan gelar sarjana, pengen bekerja di mana, gitu ya. Pengen bekerja di mana dan sebagai apa, gitu ya. Jangan hanya saya mau yang penting kerja bidang IT gitu, jangan hanya seperti itu, tapi tentukan tujuannya spesifik di bidang apa gitu ya. Lalu M-nya itu measurable, teman-teman. Apa itu measurable? Measurable itu tujuan tersebut dapat diukur dengan suatu data atau informasi. Misal tentang berapa lama kita dapat kira-kira mencapai tujuan itu, gitu ya. Atau seberapa baik tujuan itu kita perjuangkan, seperti itu. Jangan sampai kita memasang tujuan gitu ya, memasang target, tetapi si tujuan ini tidak dapat kita capai dalam waktu dekat. Misalkan kita memiliki cita-cita dalam 5 tahun ke depan itu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses misalkan. Tetapi teman-teman ide bisnisnya atau ide usahanya itu yang susah untuk dicapai secepat mungkin dalam 5 tahun. Nah, itu kan menjadi bertolak belakang ya seperti itu. Nah, lalu A-nya di sini adalah achievable. Apakah tujuannya dapat dicapai gitu ya? Tujuannya dapat dicapai atau tidak gitu kan? Apakah Anda memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan seperti itu. Jadi tujuannya itu seperti apa gitu ya? Nah, lalu R-nya, R-nya ini adalah relevan gitu ya. Bagaimana tujuan tersebut sejalan gitu ya dengan tujuan yang lebih besar atau luas. Dan mengapa hasilnya penting gitu ya. Nah, jadi tujuan atau goals itu juga harus yang bersifat luas atau dapat dirasakan gitu ya. Dapat dirasakan secara luas, manfaatnya dan sebagainya. Nah, lalu T-nya ini adalah time bound. Time bound ini adalah apa kerangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita harus punya waktu targetnya. Jadi kalau misalkan kita dalam 5 tahun ke depan, dalam 2 tahun ke depan, dalam 1 tahun ke depan itu tujuan kita itu apa? Nah itu sudah harus bisa didefinisikan waktunya. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengevaluasi, misalkan di 5 tahun ke depan, berarti mungkin setiap 6 bulan sekali, oh apakah sesuai targetnya, masih sesuai, masih inline atau masih sejalankah dengan target besar yang kita capai, misalkan seperti itu. Nah, lalu di sini ada pertanyaan nih, bagaimana ya kita dapat menyimpulkan ya tujuan kita itu benar untuk tujuan SMART itu ya, seberapa besar ya dan seberapa banyak gitu kan ya. Nah, sasaran SMART sendiri adalah untuk memenuhi gitu ya
semua tanggung jawab pekerjaan atau tugas utama Anda, gitu ya. Ingat, tujuan atau goals ini dimaksudkan untuk memusatkan perhatian dan sumber daya pada hal yang paling penting agar kita berhasil mencapai prioritas, gitu ya. Sasaran SMART adalah sasaran untuk pekerjaan kita sehari-hari, gitu. Nah, jenis-jenis tujuannya atau umumnya itu ada 6 di sini. Yang pertama adalah meningkatkan sesuatu. Jadi tujuan besar itu harus dapat meningkatkan sesuatu dari diri kita, gitu ya. Lalu membuat sesuatu. Jadi kita, misalkan kita pengen mendapatkan sesuatu, pasti kita harus berbuat sesuatu, gitu ya. Lalu memperbaiki sesuatu, gitu ya. Lalu mengurangi sesuatu, lalu menyimpan sesuatu dan mengembangkan seseorang termasuk diri Anda sendiri, gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Jenis-jenis tujuan ini harus ada yang namanya itu teman-teman miliki, gitu ya. Jadi kalau teman-teman memiliki tujuan ya pasti harus meningkatkan, membuat, memperbaiki, mengurangi atau menyimpan dan bahkan mengembangkan seseorang, gitu ya. Nah, memulai dari mana gitu ya? Memulai dari mana kita misalkan pengen membuat smart goals gitu. Mulailah dengan memikirkan keseluruhan pekerjaan gitu ya dan tanggung jawab yang lebih luas, misalkan secara kelompok gitu ya, serta hasil yang seharusnya. Yang kedua, goals harus cukup high level, mencakup hasil utama yang menjadi tanggung jawab, namun spesifik dan cukup jelas sehingga keberhasilannya dapat diukur. Yang ketiga, goals harus berupa tanggung jawab kerjaan yang sedang berjalan, misal tentang proyek, penugasan prioritas gitu ya, atau inisiatif baru yang spesifik dalam pekerjaan yang sedang berlangsung. Yang keempat, jika disadari bahwa kita memiliki banyak goals gitu ya, maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa goal tersebut terlalu rendah. Jadi jangan sampai ada banyak tujuan tapi tidak tercapai semua seperti itu. Yang kelima, jika tampaknya tujuan terlalu banyak gitu ya, nah mungkin kita gunakan pertimbangan gitu ya. Mana yang harus digabung, mungkin mana yang harus dibuang dan sebagainya. Bagaimana menuliskan goals gitu ya? Gampang gitu ya. Mungkin kita dapat eh, tuliskan dulu yang S ya, spesifik saat menetapkan tujuan, spesifik apa yang pengen kita tulis gitu ya. Kita tulis tujuannya secara spesifik dulu. Misalkan kita pengen mengupdate diri, pengen manage orang, manage diri dan sebagainya. M, measurable. Ukuran apa yang kita gunakan untuk menentukan gitu ya. Hal ini dimaksudkan agar capaian misal lebih nyata gitu ya. Misal jika goalnya adalah proyek yang membutuhkan waktu, mungkin seperti itu. A-nya achievable tentang betapa pentingnya goals gitu ya bagi kita, tujuannya ya supaya agar selalu termotivasi dan bukan malah putus asa gitu ya. R, relevan, fokus pada sesuatu yang masuk akal dengan tujuan yang lebih luas, misal sasarannya meluncurkan program atau produk baru gitu ya. Misalkan jika kita pengen membangun kebiasaan baru selama kuliah di Telio gitu ya, maka sasaran tersebut harus selaras dengan tujuan keseluruhan sebagai seorang pelajar gitu. Time bound, siapapun dapat menetapkan tujuan gitu ya. Tetapi jika waktunya tidak realistis, kemungkinan besar kita tidak akan berhasil. Nah, jadi penting juga kita harus bisa mengukur seberapa lama yang ini kita bisa capai seperti itu. Contoh menyusul SMART seperti ini, misalkan kita punya tujuan dalam tujuannya ini kita tuliskan ya, kita belajar 5 hari dalam seminggu selama 5 minggu. Gitu ya. Jadi berturut-turut selama 5 minggu kita belajar 5 hari tidak ada putus gitu ya. Tujuannya seperti itu. Nah, sehingga kita spesifikkan. Misalkan nih, I will study for my math class for 1 hour each afternoon, Monday to Friday for 5 weeks, misalkan. Nah, jadi kita konsisten, spesifik. Apa tujuannya? Tujuannya kita pengen goal tentang belajar matematika gitu ya. Terukur nggak nih kita belajar nih? Ya, caranya kita buat diary gitu ya. Diary progress setiap hari gitu ya kan. Hari pertama bagaimana, hari kedua, selama 5 minggu kita buat diary. Lalu attainable, kita memiliki waktu kosong gitu ya di setiap sore
untuk menyelesaikan tugas atau proyek dari kelas matematika ini. Relevan nggak? Relevan selama 25 jam kita belajar dapat ya, dapat membantu kita untuk memperbaiki nilai di kelas matematika gitu ya. Nah, waktunya berapa lama time bound-nya? Time bound-nya selama 5 minggu gitu ya. Kita susun selama 5 minggu seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang dapat teman-teman gunakan acuan. Jadi misalkan teman-teman dalam 1 minggu ke depan, 3 minggu dan seterusnya itu bagaimana cara menyusun smart yang benar gitu ya. Caranya seperti ini. Contoh lain, misalkan saya pengen memiliki tujuan ingin meningkatkan produktivitas gitu ya. I will improve productivitas by using a Pomodoro timer ketika belajar dan menutup semua tab dalam komputer. Jadi selama kita belajar itu jauh dari HP dan sebagainya. Nah, spesifiknya apa ya? Kita gunakan tadi Pomodoro timer untuk menspesifikkan produktivitas kita, meningkatkan produktivitas kita. Measurable, kita dapat menggunakan diary lagi-lagi karena dapat diukur, kita catat progres setiap hari gitu ya. Attainable-nya kita study reguler gitu ya untuk meningkatkan improve dan sebagainya. Relevan nggak? Relevan, mungkin relevannya lebih baik belajar gitu ya secara produktivitas dapat meningkatkan pembelajaran secara lebih cepat dan lebih baik. Waktunya, the goal-nya ya mungkin kita bikin 2 bulan gitu ya. Karena tadi kita hanya tujuannya ingin meningkatkan produktivitas, seberapa jauh mungkin kita dapat melihat perkembangannya. Oh mungkin 2 bulan cukup seperti itu. Contoh lain banyak gitu ya, misalkan kita pengen improve fokus, kalau tadi improve produktivitas, kalau ini improve fokus seperti apa, kita define gitu ya, definisikan dan sebagainya. Atau kita juga dapat tujuannya itu meningkatkan kepercayaan diri, ya, kepercayaan diri kita dalam melakukan public speaking di depan umum, kita kurang pede, nah itu bisa kita juga tuliskan menggunakan smart gitu ya. Atau kita misalkan meminjam satu buku setiap bulan dari library perpustakaan itu juga bisa kita definisikan gitu ya. Nah, kita juga bisa menyelesaikan tugas selama 2 minggu sebelum due date-nya. Jadi jangan sampai deadline gitu ya. Misalkan deadline masih 1 minggu, kita jangan mengerjakan H-1, tapi kita bisa mungkin mengerjakan H-5, H-4 dan jangan maksimal ya H-2 lah seperti itu. Atau kita tujuannya ingin meminimizing stress tadi gitu ya, stress tadi. Atau kita punya tujuan misalkan komplit semua tugas di setiap hari Rabu gitu ya. Jadi setiap hari Rabu itu kita tugas itu harus selesai. Ya, itu juga bisa kita tulis menggunakan smart gitu. Atau juga kita bisa datang di kelas tepat waktu gitu ya. Atau pengen kita memiliki tujuan menulis 400 kata setiap hari untuk esai. Ini bagi yang suka menulis gitu ya. Di blog atau di WordPress itu bisa kita bikin target juga bisa. Nah, tadi contoh-contoh tugas apa namanya smart goals teman-teman udah tahu contohnya. Nah, selanjutnya silakan teman-teman bisa membuat minimal 2 goals atau sasaran gitu ya melalui penulisan secara smart goals. Jadi teman-teman bikin apa namanya smart goals dengan desain semenarik mungkin, sebagus mungkin gitu ya, bebas desainnya bisa menggunakan Photoshop atau Canva juga bisa seperti itu. Untuk 2 goals saja, misalkan bebas 2 goals terkait apapun bebas teman-teman menyelesaikan untuk tugas smart goals ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.